Berikut ini disajikan 4 rangkaian pegas. Setiap rangkaian pegas terdiri dari beberapa pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing 60 Newton per meter. Sebesar ini kelihatan atau kurang besar? Ya, ya. Besar konstanta pegas total masing-masing rangkaian adalah titik-titik. Oke, kalau kurang besar sama ibu digedein nih. Oh, oh. Segitu? Ya. Nah, ini ada rangkaian pegas, ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel ya. Jadi kalau pegas itu mirip seperti rangkaian pada kapasitor ya, pada kapasitor. Jadi kalau disusun secara seri ya, secara seri nanti kalau secara seri cara mencari konstanta pegas menggantinya itu seperti apa sih? Jadi satu per gitu ya, satu per. Jadi kalau yang seri ya, ibu tulis di sini ya, ibu tulis di sini. Oke, kalau untuk yang paralel, konstanta pegas paralel itu tinggal ditambah-tambahin aja ya. K1 ditambah K2 ditambah K3 gitu. Dengan K3 itu adalah konstanta pegas. Sedangkan untuk yang seri nanti tinggal satu per K seri sama dengan satu per K1 ditambah satu per K2 dan seterusnya ya. Nah, di sini dicari konstanta pegas total masing-masing rangkaian. Kita ambil dulu dari yang nomor nomor satu. Dilihat di sini A, B, C, D, E-nya gak ada yang sama kan? Optionnya ya. Jadi kita tinggal cari satu, setelah itu kalau dapat ya udah itu pasti jawabannya. Kita lihat di sini paralel ya. Jadi antara K yang ini tuh paralel. Jadi kalau paralel kita tinggal jumlahkan saja. Ya, kita jumlahkan saja. Jadi berapa nih? Masing-masingnya 60 Newton per meter. Jadi konstanta pegas paralel di atas itu berapa? Ya udah, jadi K paralelnya itu sama dengan 60 ditambah 60. Gitu kan ya? K1 ditambah K2. K1 sama K2-nya sama 60. Ya udah, jadi berapa nih? 120 Newton per meter. Yang atas, yang K paralel yang atas diserikan dengan yang bawah. Yang bawah juga sama-sama tadi nilainya 60 Newton per meter. Kalau gitu ya udah kita serikan nih yang atas sama yang bawah. Jadi satu per K total sama dengan satu per K paralel ditambah satu per K gitu kan ya. Oke, sama dengan satu per 120 ditambah satu per 60. Oke, kita jumlahkan jadi per berapa? Per 120, ini masih tetap satu. Samain penyebutnya ya, 120. Oke, ini satu sama dengan sorry, berapa? Dua. Dua ya. Oke. Dua. Jadi berapa nih? 3/120. Kita kan mau nyari K total ya, bukan nyari satu per K total ya. Jadi nanti K total dibalikin aja. Kan tadi satu per K total nih. Berarti K totalnya tinggal 120 per 3. Ya udah, jawabannya berapa? 40 Newton, sorry, Newton, Newton per meter. Kita lihat di option A, B, C, D, E. Ternyata yang 40 tuh hanya yang option C. Di sini nggak ada 40 lagi sih gitu ya. Jadi ya udah, jawabannya pasti yang C. Walaupun ada rangkaian 2, 3, dan 4. Tapi karena di sini nggak ada lagi 40 kecuali yang option C, pasti jawabannya yang C. Oke ya. Jadi nggak usah susah-susah nyari yang lain ya. Udah langsung yang itu aja. Oke, yang ini aman. Oke. Oke. Sudah. Sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Sebesar ini kelihatan? Ini masih kelas 11. Masih kelas 11 ya.
Ini dinamika rotasi. Perhatikan gambar berikut ini. Katrol, momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Ditarik dengan gaya M sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar F ya. Oke, tentukan besar F. Gimana caranya? Masih ingat apa penyebab benda berputar? Namanya apa? Torsi atau momen gaya ya. Jadi kalau Newton menyebutkan bahwa gaya itu ya, gaya. Kalau penyebab benda bergerak translasi itu namanya gaya. Kalau gaya kan F sama dengan M dikalikan A gitu ya. Nah, lihat F-nya tuh gaya penyebab benda bergerak translasi, M-nya massa, A-nya percepatan. Tapi pada gerak melingkar, penyebab benda melingkar itu bukan gaya tapi momen gaya atau torsi. Momen inersianya, masanya itu setara dengan momen inersia. A-nya setara dengan percepatan sudut. Jadi kalau di sini mah gaya, ini mah momen gaya. Kalau ini massa, ini mah momen inersia. Kalau ini percepatan, ini namanya percepatan sudut. Itu kalau gerak gerak melingkar ya. Nah, F itu lambda itu hubungannya sama F itu apa sih ya? Lambda. Lambda itu sama dengan R dikroskan dengan F. Ini besaran besaran vektor ya. Jadi kalau besaran cross vektor nanti menghasilkan R F sin theta. Dengan theta adalah sudut antara R dan F. Kita lihat di sini R-nya yang mana? R-nya kan yang ini ya. R-nya kan yang ini ya. Tegak, lurus. Kalau gitu berapa sin 90 derajat? Karena tetanya 90 derajat, maka sin 90 derajat sama dengan sin 90 derajat satu. Ya, sama dengan satu ya. Ya udah kita masukin deh di sini. Ganti torsinya jadi R dikalikan F. Di sini R-nya dalam R besar ya. Oke, Ibu rubah jadi R besar. Ini sebetulnya ini jari-jari dikalikan gaya. Ini sama dengan kita masukkan I-nya 1/2 R kuadrat ya. Kemudian apa hubungan antara alfa dengan percepatan tangensial? Ini percepatan tangensial nih ya. A itu sama dengan A itu sama dengan alfa dikalikan R. Jadi kalau gitu alfanya sama dengan apa? Ya, R per A. Alfanya. Alfanya sama dengan apa? A per R. Ya benar. A per R. Ya udah masukin deh. Gitu ya. Di sini A per R. Tolong perhatikan. Di sini ada R. Di sini ada R kuadrat ya. Kedua ruas kita bagi R ya. Kiri bagi R, kanan bagi R. Maka ini habis coret. Ini coret satu. R dibagi R. Habis satu ya. Set. Coret. Kita mau nyari F. F sama dengan 1 per masanya ada. Ada tuh 4 kilogram. 4. Oke, dikali A-nya. A-nya 5. Masukin ini 5. Jadi berapa nih? 10. 10 apa? 10? 10 Newton. Yeay, dapet ya. Alhamdulillah.